Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Margi Motor Channel. Pada review video ini, di samping saya ini ada Yamaha Mio. Untuk masalah atau keluhan dari Yamaha Mio ini suaranya itu berisik seperti klep kendor. Tapi saat klepnya disetel rapat, itu mesinnya itu mati-mati atau susah langsamnya. Dan untuk ditarik itu digas, itu lemot banget ya. Nah, ini untuk indikasi sementara itu ada di head cylinder, yaitu di komponen camshaft ya. Komponen camshaftnya entah di noken as, entah di rotor armnya, atau klepnya itu sendiri. Itu untuk indikasi sementara aja. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, ini saya bongkar dulu. Ini langsung saya vonis di head cylinder. Kenapa? Kebanyakan suara berisik, tapi di setel klepnya kok dia susah hidupnya atau susah langsamnya. Itu ada masalah di bagian camshaftnya. Dan ini langsung saja saya bongkar ya. Sebelum saya bongkar, ini mau saya coba dulu teman-teman ya, suara mesinnya itu seperti apa. Jadi seperti itu ya suaranya ya. Suaranya itu seperti klep kendor. Tapi saat di setel klepnya rapat atau di setel standar, itu mesinnya nggak mau hidup. Direnggangan sedikit, langsung suara kayak gini suaranya itu. Nah, ini sekarang langsung aja dibongkar mesinnya. Kita buka bagian head cylindernya dulu. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Ini sudah azan asar. Nanti setelah asar kita mulai lagi. Sekarang kita mulai lagi teman-teman ya. Ini sudah selesai asar. Sekarang kita bongkar lagi. Kita lanjutkan. Ini untuk head cylinder Mio-nya sudah dilepas teman-teman ya. Ini bekasnya ini pernah telat oli. Warnanya sampai hitam kayak gini. Ngeflek residunya sampai penuh. Langsung kita bongkar aja. Oke teman-teman ya, ini noken asnya ini, noken as ini liftnya itu sudah kemakan hampir 1 mili ini punggungannya ini. Nah, ini pengaruhnya besar teman-teman ya untuk performa mesin. Ini karena liftnya itu dia sudah kemakan banyak noken as ini, otomatis ya bukaan klepnya pun sedikit, suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu pun berkurang. Begitu juga untuk pembuangan, karena bukannya sedikit, pembuangannya pun dia nggak bisa maksimal. Nah, ini yang mengakibatkan mesin lemot. Sekarang kita buka bagian pelatukan klep atau rocker armnya. Ini teman-teman ya, ini juga sudah nggak rata teman-teman ini sudah bergelombang. Nah, ini yang menyebabkan klep itu susah disetel. Kita setel rapat ngempos, di setel standar ngelitik. Jadi setelan klepnya itu ngaco kalau udah begini. Supaya yang sebelahnya kita cek juga. Nah, ini sama aja yang sebelahnya juga nih. Ini yang sebelahnya lebih parah ini.
gelombangnya lebih dalam dia. Ini dua-duanya sama, sudah gelombang semua. Noken asnya ini juga sama. Ini masalahnya ada di sini teman-teman, ada di noken as sama di pelatukan klep. Sekarang kita cek bagian klepnya. Kalau untuk bagian klepnya teman-teman ya, untuk klep, batang klepnya sama daun klepnya ini masih bagus. Ini nggak perlu kita ganti. Termasuk bagian bushing klep atau botolannya ini bushingnya masih bagus, belum oblak. Ini nanti kita bersihkan saja lalu disekir. Nah ini untuk yang noken as ini harus diganti. Ini udah nggak bisa ketolong, tak terselamatkan ini. Kita ganti yang baru aja. Dan ini untuk pelatukan klep teman-teman ya, ini juga harus ganti. Tapi mohon maaf nih, sekali lagi kita dipesenin untuk low budget. Nah ini budgetnya minim, tanggal tua dan lain-lain, ini itu ya oke lah, kita maklumi. Yang penting gimana caranya ini bisa low budget. Nah nanti untuk pelatukan klep atau rocker arm ini nggak saya ganti teman-teman, karena ini saya lihat dimensi bantalan klepnya ini yang kenakan as ini masih lumayan tebal. Nanti ini bagian yang gelombang nanti saya kali, saya gerinda pakai gerinda amplas, nanti dibentuk lagi. Ini insya Allah sembuh nanti, termasuk yang ini. Nanti ini di amplas lagi, dibentuk lagi, nanti sembuh lagi nanti ini, karena ini masih tebal sininya. Terus ini juga masih original, masih asli ini. Kalau masih asli itu masih bisa lah dibentuk. Karena apa? Materialnya lebih kuat, lebih tebal, lebih keras juga. Jadi yang kita ganti cuma dua nanti, noken as sama seal klep. Dah itu aja. Yang lainnya kita akali. Jadi nanti menghemat budget. Nah dan untuk noken as ya, itu nanti paling saya belikan yang Alfa Market teman-teman ya. Karena apa? Itu tadi budgetnya cuman kurang lebih di angka 200.000. Kalau bisa lebihnya jangan banyak-banyak. Jadi ya udah, gimana caranya itu bisa bagus dengan biaya yang murah. Itu aja ya. Sekarang kita bersihkan. Ini kita cari ini yang baru noken asnya. Nah, untuk bagian selider bloknya teman-teman ya, ini masih mulus, masih bagus. Ini masih bisa dipakai, nggak perlu diapa-apain. Nanti cukup dibersihkan aja. Termasuk pistonnya ini. Ini pistonnya masih bagus, cuman ini ngerak aja. Nanti dibersihkan lagi. Nanti insya Allah ini masih bisa dipakai. Ini untuk kubahnya sudah bersih teman-teman ya. Sekarang dilanjutkan dengan tahap penyekiran klep, supaya klepnya ini lebih bagus, lebih rapat, sama settingannya ini bisa rata semua.
Sekarang kita lanjutkan ke perbaikan pelatukan klep teman-teman ya, atau bagian rocker arm. Nah ini sebenarnya ini pelatukan klep ini harusnya ganti, cuman karena masih tebal ini saya akali aja. Saya banyak ngakali kayak gini, asal masih asli, terus dimensinya ini masih cukup, ini masih bisa diperbaiki. Ini sekarang mau saya perbaiki dulu. Nah ini sudah terlihat lebih halus teman-teman ya. Ini nanti tinggal di amplas lagi menggunakan gerinda amplas yang permukaannya lebih lunak supaya ini bisa lebih halus lagi. Nah ini untuk yang satunya juga sama, kita giniin juga. Pelatukan klep satunya ini agak dalam teman-teman ya, bagian sini sama sini ini masih agak dalam. Nanti kita gerinda lagi sampai benar-benar halus semua dia. Oke, udah cukup. Sekarang tinggal dihaluskan menggunakan gerinda amplas. Dan ini untuk dua-duanya pelatukan klep atau rocker armnya sudah bagus teman-teman ya. Dan ini sebelumnya saya kasih tahu dulu, untuk kayak gini itu nggak ada standarnya teman-teman ya. Itu nggak ada yang mengharuskan atau nggak ada yang menganjurkan. Ini saya lakukan berdasarkan pengalaman. Alhamdulillah nggak ada masalah. Dan yang kedua, ini karena tuntutan dari customer atau owner yang punya kendaraan ini minta untuk low budget. Yang ini salah satunya ya ini. Dengan saya akali begini, insya Allah hasilnya juga nanti bagus dan budgetnya pun bisa diminimalisir. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini hanya berdasarkan pengalaman, nggak ada standarnya atau yang menganjurkan atau yang mengharuskan, gitu ya. Ini untuk head silindernya sudah dicuci bersih teman-teman ya, dicuci bersih. Noken asnya diganti dengan yang baru. Ini saya gunakan Alfa Market aja. Ini mereknya KC. Ya ini sudah cukup ya. Karena tadi saya bilang low budget, pokoknya gimana caranya biar bagus. Yang penting noken as itu supaya awet. Oli jangan sampai telat. Itu aja. Walaupun diganti yang original, kalau oli telat tetap aja bodol. Sekarang tinggal kita pasang. Kita pasang dulu bagian klepnya. Untuk perakitan head silindernya sudah selesai teman-teman ya. Sekarang tinggal kita rakit lagi ke mesinnya. Kita gabung lagi dengan blok silindernya lalu dirakit semua untuk komponennya. Di sini.
Ini untuk perakitan head cylinder itu sudah selesai teman-teman ya. Sekarang tinggal dipasang komponen covernya, karburator, knalpot, lalu kita tes atau kita coba. Untuk perakitan komponen mesin untuk Mio ini teman-teman ya, ini sudah selesai semua. Head cylinder sudah disetel, komponen kelistrikan, karbu, knalpot semua sudah dipasang. Sekarang tinggal kita coba. Sekarang coba saya hidupkan dulu. Nah, ini untuk komponen mesinnya ya. Suaranya sekarang sudah halus, sudah nggak kayak tadi. Ini untuk mesinnya, suaranya sudah halus, noken asnya sudah diganti, dan untuk perbaikan rocker armnya tadi yang saya akali, itu alhamdulillah aman, nggak ada masalah, adem juga suaranya, mudah-mudahan awet. Nah, ini untuk pembongkaran ini biayanya nggak banyak ya. Ini cuma menghabiskan biaya itu untuk pembelian noken as sama seal clamp aja. Noken as saya gunakan yang Alpha Market, harganya 90.000, sama seal clampnya itu harganya 20.000 satu. Karena pakai yang asli jadinya 40.000 karena dua atas bawah in-egg. Nah, ini total semuanya sama biaya bongkar pasangnya itu menghabiskan biaya 250.000 teman-teman ya. Insya Allah cukup murah lah ya. Umum itu harga umum, nggak mahal nggak murah ya mas, gitulah pasarannya gitu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengedukasi untuk siapapun yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.